Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Nah, kita kembali ya melanjutkan materi kita untuk sorof ya dari kitab Sorof Al-Kafi atau Al-Kafi fi ilmi sorfi ya yang ditulis oleh Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah ta'ala. Dan terakhir kita sampai di pembahasan sifat atau isim tafdil ya. Dan sekarang kita masuk ke sifat al-musyabbahah. Ini benar ya, belum dibahas sebelumnya sifat musyabbahah. Halo? Halo? Iya, tadi belum ya. Ini gimana nih? Wow, pada lemes semua. Gak sehat ya? Lagi sakit, ha? Ngantuk. Ngantuk. Iya, jam segini nih kok ngantuk ya. Ngantuk banget. Aduh, gimana? Terus mau Apa-apa? ditunda aja bagaimana? Enggak, lanjut aja, Tat. Ya, kalau gitu nggak usah lama-lama lah ya. Kalau ngantuk juga nggak bisa fokus. Ya, kita selesaikan satu aja, satu bahasan aja. Itu sifat musyabahah tok. Bisa ditambah-tambah yang lain. Baik, sifat musyabahah kita lihat dari definisi yang dicantumkan oleh Ustaz Aceh Zakaria rahimahullah taala. Sifat musyabahah adalah dia ismun ya. Dia adalah isim yadullu ala wasfin yang menunjukkan kepada suatu sifat ya, sabitin yang tetap ya, daimin dan selalu tetap dan selalu ya, lil mausuf kepada apa yang disifatinya. Jadi sifatnya itu melekat gitu loh maksudnya. Isim yang menunjukkan kepada suatu sifat ya, suatu karakter, suatu sifat, suatu deskripsi, suatu penggambaran ya, yang penggambaran ini atau sifat ini itu tetap gitu loh, nggak berubah dan selalu melekat kepada yang disifati gitu ya. Wala yusawu dan tidak dibentuk ya, dan tidak dibentuk wala yusawu illa minal fi'li sulasi al-lazim, kecuali dari fi'il sulasi yang lazim ya. Apa itu fi'il sulasi lazim? Fi'il sulasi berarti dia terdiri dari 3 huruf fi'ilnya ya, sulasi berarti 3. Lazim ya, jadi fi'il itu ada 2 ya, berdasarkan kebutuhannya terhadap objek. Fi'il itu dibagi 2, ada fi'il muta'addi namanya sama fi'il lazim ya. Fi'il muta'addi sama fi'il lazim. Fi'il muta'addi itu fi'il yang butuh objek ya, butuh maf'ulun bih. Sementara fi'il lazim itu fi'il yang tidak butuh objek. Contoh fi'il yang muta'addi adalah akala, makan ya. Tidak bisa kita katakan Muhammadun makan ya. Akala Muhammadun terus berhenti, tidak ada tambahannya ya, maka ini tidak benar karena kata akala ini adalah fi'il muta'addi ya. Akala fi'il muta'addi. Ada halaman kosong atau enggak?
Ya, saya coret-coret di sini ya. Ya, jadi fiil ya itu dibagi dua ya berdasarkan kebutuhannya terhadap objek ya. Pertama adalah al-muta'addi ya. Muta'addi ini maksudnya butuh objek ya. Butuh objek ya. Sementara yang al-lazim ya ini lawannya ya, tidak butuh objek. Tidak butuh objek ya. Tadi contohnya tadi adalah akala ya. Akala. Akala artinya makan. Ya. Kalau dikatakan akala Muhammadun terus berhenti maka tidak sah, tidak benar. Harus ada objeknya. Akala Muhammadun ta'aman misalnya. Ya, Muhammad makan makanan, nah, itu baru benar. Tapi kalau Muhammad makan itu nggak benar. Secara kaidah bahasa Arab itu tidak benar. Itu harus ada tambahannya. Makan apa? Muhammad minum. Ya, syariba Muhammadun. Boleh nggak? Nggak boleh. Harus lengkap. Syariba Muhammadun apa? Muhammad minum apa? Al-labana misalnya. Muhammad minum susu. Jadi harus ada pelengkapnya, harus ada objeknya. Berbeda sama yang lazim, lazim ini tidak membutuhkan objek. Jadi kalau hanya fa'il dan fi'il saja sudah lengkap. Contohnya jalasa. Jalasa artinya duduk. Ya. Muhammadun, ya, jalasa Muhammadun. Ini sudah bisa, sudah bisa. Ya. Atau misalnya nama, gitu ya, nama, ya, tidur. Ya. Muhammad tidur. Ini sudah tidak perlu ada tambahan. Ya. Beda sama yang sebelumnya kan, karena sebelumnya itu perlu ada tambahannya, penjelasnya. Nah, baik, itu yang dimaksud dengan lazim. Jadi lazim itu tidak membutuhkan objek, tidak membutuhkan maf'ulun bih. Gitu ya. Kalau muta'addi butuh maf'ulun bih. Ya, jadi tadi dikatakan oleh Ustadz Aceh Zakaria rahimahullah taala, ya, sifat musyabbahah ini itu dibentuk dari fi'il sulasi lazim. Ya, kalau dari sulasi muta'addi maka tidak ada. Ya, jadi hanya dari fi'il sulasi lazim. Ya, jelas ya. Jadi kalau kita rekap ulang ya definisinya, sifat musyabbahah dia adalah isim ya yang menunjukkan kepada suatu sifat atau gambaran ya, atau deskripsi yang tetap ya dan selalu melekat ya, kepada yang disifatinya. Wala yusabu ya, dan tidaklah dibentuk ya, illa minal fi'li sulasi al-lazim, kecuali dari fi'il sulasi lazim. Contoh di sini ya ada kata syaju'a ya, artinya berani. Artinya berani. Ya. Syuja artinya pemberani. Gitu ya. Artinya pemberani. Ya. Karena dia adalah pensifatan kepada seseorang. Ya. Muhammadun syuja'un. Namanya adalah pemberani. Jelas ya. Kemudian ada jabuna, ya, artinya pelit ya. Jaban ya, berarti dia orang yang ya sangat pelit gitu. Artinya sangat
pelit. Misal Khalidun jabbanun. Berarti Khalid ini orangnya pelit. Karuma mulia atau dermawan. Mulia atau dermawan. Karim, ya, berarti yang mulia atau yang dermawan. Karena ini sifat Muhammadun Karimun, berarti Muhammad orang yang mulia atau orang yang dermawan. Nah, ini lawannya dari Jaban, ya. Lawan dari kata Jaban, ya. Jaban itu lawannya Karim, gitu ya. Syarufa, ya. Syarufa ini juga mulia, ya. Tapi mulianya ini karena suatu kehormatan. Kalau yang Karim ini mulia, tapi mulianya karena ya dermawan, gitu. Ya, dermawan, murah hati, gitu. Tapi kalau Syarufa, ya Syarif itu maksudnya mulianya karena memang dia punya kehormatan, gitu ya. Terhormat lah, gitu ya. Mulia atau terhormat, gitu. Ya, terhormat. Syarif berarti yang mulia, gitu. Ya, mulia atau yang terhormat. Kalau bisa dikatakan al hadis asyarif, ya hadis yang mulia, ya berarti hadis yang terhormat, hadis yang mulia, bukan hadis yang dermawan, kan bukan begitu, gitu ya. Sebagaimana syarif itu kan juga disifatkan kepada Ka'bah, Ka'bah al-Musyarrafah, Al-Ka'bah al-Musyarrafah, ya berarti Ka'bah yang mulia, gitu. Kemudian Affa, ya Afif, Affa ini lembut, ya, lembut, ya. Affa, ya, lembut. Afif berarti apa? Yang lembut, gitu ya, atau penuh kelembutan. Yang lembut atau penuh kelembutan, ya, atau penuh kelembutan, gitu ya. Kadang ada perempuan dikasih nama Afifah, misalnya kan, itu tujuannya dia lembut, gitu. Orang, ya, kalau misal Afifah tapi sukanya teriak-teriak, gitu ya, sukanya marah-marah, ya, kalau misal bentak-bentak orang, ya, lisannya kasar, ya, kemudian nggak penyayang sama sesama, ya berarti belum sesuai dengan nama yang dilekatkan kepadanya. Jadi Afif ini harusnya yang uh, lemah lembut, kasih sayang. Baik, Sahula, ya Sahula ini mudah, berarti Sahlun ini berarti yang mudah, ya, yang mudah. Dhaufa artinya lemah, Dhaufa artinya lemah, dhaif berarti yang lemah. Kemudian ada Hasuna, ya Hasuna ini baik, ya. Hasan berarti yang baik. Sauba sulit, ini lawan dari sahula, ya. So'bun berarti sulit, berarti sulit, ya. So'ab, ya. So'bun berarti sulit. Baik, jadi ini gambaran, tapi ini gambaran dari yang dicurahkan atau dituliskan oleh Ustadz Aceng Zakaria rahimahullahu ta'ala, ya. Nah, sifat musyabah ini, ya, akhwat sekalian, ya,
sifat musyabahah ini juga ada beberapa ciri ya. Ya. Jadi ada atau polanya ya. Polanya itu ada 4 ya. Polanya ada 4 ya. Yang di sini ini ada yang dicantumkan, ada yang tidak dicantumkan oleh Ustaz Aceng Zakaria rahimahullah. Yang dicantumkan oleh Ustaz Aceng yang pertama adalah pola atau wazannya adalah fa'il ya. Fa'il. Contohnya yang mana yang fa'il? Yang apa yang mana? Ukti Yuliati masih sama kita nggak? Tidur ya? Ya. Yang mana yang wazannya fa'il? Yang mana kira-kira? Fa'il. Terus. Dari kata suja', Jabban, Karim, Syarif, Afif, Sahlun, Dhaif, Hasan, So'bun. Ini yang mana? Yang setelah panah loh ya, bukan yang sebelum panah. Kalau sebelum panah ini kan fi'il. Ya, yang sebelum panah ini kan fi'il semua. Ini saya hapus. Sebentar ya. Ini kan yang sebelum panah ini. Ini. Ini fi'il ini. Ini fi'il ya. Ini fi'il ya. Yang sifat musyabbaha itu adalah yang setelah tanda panah. Panah. Ya, saya kasih tanda merah. Polanya Ustaz? Apa? Polanya? Wazannya? Ada 4 wazan ya, atau 4 pola yang melekat kepada sifat musyabbahah. Wazan yang pertama adalah fa'il. Ya, fa'ilun. Ya. Fa'ilun. Nah, kira-kira kata yang mana saja? Dhaifun. Dhaifun. Terus ada lagi? Terus itu syarifun. Syarifun. Terus? Terus ifun. Afifun. Terus ada lagi nggak? Karim. Karim. Nah, ya. Jadi ada wazan yang pertama, ya, dari sifat musyabbaha, ingat-ingat wazannya adalah fa'ilun, gitu ya, fa'ilun. Kalau ketemu kata ya dalam bahasa Arab wazannya fa'ilun, maka dia adalah sifat musyabbaha. Ya. Wazan fa'ilun ini adalah pola yang paling umum. Baik. Nah, kita ulangi ya. Wazan fa'il ini adalah wazan yang paling umum. Ya, wazan yang paling umum yang ada pada sifat musyabbahah. Kemudian wazan fa'il ini menunjukkan sifat yang tetap gitu. Sifat yang tetap artinya ya dia orang yang selalu ya atau sifat ini melekat selalu kepada yang disifati gitu. Ya, sifat ini selalu melekat kepada yang disifati. Contoh ya. Kata Karim. Karim tadi kita artikan apa? Dermawan. Ya. Taruh sana. Ditaruh di tempatnya. Baik, saya ulangi ya.
Jadi yang wazannya fa'il tadi itu melekat. Contohnya karim ya. Karim ini artinya dermawan ya atau mulia ya. Dermawan. Lebih mengarahkan ke dermawan saja karena di sini ada sifat syarif ya. Jadi ketika misal dikatakan ya Muhammadun karimun ya, Muhammadun karimun ya berarti sifat dermawannya Muhammad ini melekat gitu kepada Muhammad ya. Berarti bukan hanya sekali, artinya dia selalu dermawan gitu. Jelas ya. Selalu dermawan gitu. Ya, bukan berarti dia hanya sekali dermawan gitu, sekali sedekah kemudian dengan dermawan enggak. Berarti karena dia memang sudah biasa bersedekah, biasa dermawan gitu kan. Royal lah. Ketika diberikan ketika ada sifat ya, yang melekat dengan wazan fa'il ya berarti dia memang sudah selalu seperti itu gitu. Jelas ya? Sudah selalu seperti itu. Ya. Aisyatu jamilatun ya atau berarti dia memang selalu cantik gitu. Udah cantik gitu. Udah biasanya seperti itu gitu. Bukan hanya saat-saat tertentu saja. Gitu ya. Jelas ya? Semoga Allahu alimun. Ya Allah Maha mengetahui ya. Berarti Allah itu selalu mengetahui bukan hanya saat-saat tertentu saja. Nah, di sini ada 4 kata ya yang ada wazan atau yang wazannya fa'il yaitu apa? Karim, syarif, afid sama dhaif. Baik. Wazan yang kedua adalah fa'lan ya. Fa'lan ini yang kayaknya nggak ada ya. Fa'lan ini yang nggak ada ya. Yang ada di sini apa? Fa'al ya. Nah, fa'al ya. Fa'alun. Nah, coba yang Ukti Dewi gimana? Tidur nggak? Ya, Tat. Yang wazannya fa'alun. Yang mana? Fa'alun. Heeh. Fa'alun. Heeh. Fa'alun. Jabanun. Itu Ya, Tat. fa'alun. Ini biasa saja. Fa'alun. Fa'alun. Jabanun bukan? Bukan ya? Kalau jabanun itu fa'alun gitu. Oh, ada ainnya ya. Enggak, maksudnya Ini maksudnya maksudnya yang pendek enggak semua. fa'alun itu aja, iya. Pendek semua. Fa'alun. 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 Mana? Enggak ada ya, Tat? Ada itu. Ada. Fa'alun. Fa'alun. Kurang teliti. Fa'alun. Itu yang sudah di garis merah itu kan nggak usah dilihat lagi. Nggak Oh, ngelihat yang lain gitu kan. ada ayat buku. Fa'alun. Nggak nemu. Oh, Hasanun. Hmm. Satu ini aja. Hasan. Iya, cuma satu tok yang Hmm. dicantumkan oleh Ustaz Aceh. Kebanyakan dicantumkan itu ya yang fa'ilun. Baik, hasanun. Hasanun. Ini hanya satu ya. Padahal ya banyak kalau misal mau nyari ya banyak. Ada farahun dan yang lainnya gitu ya. Hasan artinya kan baik. Ya, artinya baik. Nah, wazan yang fa'alun ya seperti ini ya. Fa'alun yaitu beda sama yang tadi ya. Beda sama yang karimun tadi. Beda sama yang karimun tadi. Kalau karimun misalnya itu berarti dia terus menerus kayak tadi ya saya gambarkan tadi ya sudah ya. Sifatnya melekat menerus ya. Tapi kalau misal biasanya fa'alun itu berarti sifatnya itu adalah sifat dasar atau memang bawaan ya, sifat dasar atau sifat bawaan ya memang
ya memang wajar gitu maksudnya. Sifat yang wajar saja, bawaan gitu. Sifat umum gitu. Hasan baik gitu. Ya orang kan umumnya ya bisa aja baik. Jadi umum yang bawaan. Sifat-sifat dasar kayak baik, bahagia gitu. Jelas ya. Baik, bahagia, apalagi sedih itu kan ya bawaan umum. Oh, normalnya orang gitu maksudnya. Normalnya orang kan seperti itu. Gitu ya. Berarti kalau misal yang wazannya fa'alun, ya ini berarti sifat dasar. Lebih mengarah ke sifat-sifat dasar atau bawaan. Itu ya, itu poinnya. Ya. Baik, kemudian yang ada di sini dari Ustadz Aceng Zakaria adalah yang wazannya fa'alun. Hah? Fa'alun. Tafadhal Ufti Afsa yang mana? Tidur ya? Jabanun. Jabanun. Jabanun ya. Jabanun ya. Ini berarti sifatnya itu kuat. Ya, kondisinya kuat dan melekat-lekat. Ya. Maksudnya kuat dan melekat-lekat. Sama juga seperti suja'un ini sebenarnya juga sama. Ya, ini kondisinya kuat dan meluap-luap gitu. Pemberani itu, bukan beda lah ya. Beda kan di bahasa Indonesia juga ada. Berani dengan pemberani itu kan beda kan. Nah, pelit dengan sangat pelit gitu. Itu kan beda. Levelnya beda gitu loh Mas. Level beraninya sama level pelitnya itu kan beda. Gitu ya. Nah, kalau misal sudah disifati dengan kata itu ya berarti dia sudah levelnya berbeda, kuat gitu. Ya lebih kuat lagi. Nah, seperti itu. Sementara kalau yang fa'lun ya seperti ini, ya, sahlun, so'bun, ini biasa saja. Sifat pensifatannya biasa. Biasa. Maksudnya beda sama kayak tadi. Berani banget gitu. Misalnya. Kalau ini artinya sahlun itu mudah. Ya mudah saja, bukan mudah banget. Ya mudah, biasa saja gitu loh, mudah. So'bun artinya sulit. Ya, sulit, biasa, sulit. Bukan sulit banget gitu enggak. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga sebenarnya dari sifat musyabahah, ya, wazan yang lain ya, contohnya wazannya adalah fa'lan ya. Fa'lan, tapi di sini nggak ada ya. Fa'lan itu contohnya adalah ghadban ya. Contohnya ghadban, jau'an ya. Ini artinya hampir sama seperti yang wazannya fa'an. Nah, ya. Contohnya jau'an ya. Jau'anu ya. Ya. Jau'an artinya lapar ya. Jadi dia memang lapar gitu maksudnya. Ya. Ya lapar banget lah. Gitu loh. Lapar banget gitu. Sama kayak kondisinya kayak tadi. Kuat gitu loh. Godban ya. Kalau seorang sudah atau godiba Muhammadun, berarti dia marah. Tapi kalau Muhammadun godban ya, godban berarti dia marah banget. Ya, jadi levelnya sudah beda. Ya, ini wazannya berarti apa? Fa'lan. Ya, fa'lan. Ya. Ini levelnya sudah beda. Ini juga sifat musyabbah. Ya. Ini karena tidak dicantumkan oleh Ustaz Aceh, jadi saya tambahkan. Kemudian juga sifat musyabbah yang lain adalah wazannya itu af'al. Ya. Saya tulis di atas itu ya, karena ada halaman kosong. Wazannya af'al ya. Ini hampir sama kayak isim tafdil wazan. Ya, atau sama ya wazannya. Af'al ya. Ya, af'al ya. Af'alu gitu ya. Ustaz, ini berarti wazan yang kelima ya, Tad? Nah, saya nggak ngitung malah. Berapa? Saya sebutkan berapa? Ya, Kelima. antum catat aja. Intinya saya
saya rangkumkan ini. Ya, yang af'al ini ya, ini bentuk ini itu kadang bisa jadi sifat musyabbahah ya, dan sering juga dijadikan sebagai isim tafdil kayak tadi ya. Jadi wazan af'al ini kan sama wazannya kayak isim tafdil ahsan gitu kan. Kayak kemarin loh, kita kan sudah bahas tuh isim tafdil, wazannya juga af'al. Sifat musyabbahah juga ada yang wazannya af'al. Ya, ada yang wazannya af'al gitu ya. Nah, untuk yang sifat musyabah wazan yang af'al ini biasanya mensifati digunakan untuk warna biasanya ya, warna, atau dia tuh mensifati suatu kecacatan, cacat ya, atau bisa juga sifat bawaan ya, atau untuk mensifati sifat bawaan. Warna ya, contohnya ini seperti ahmar gitu ya, ahmar, ahmar, aswad gitu ya kan. Atau sering dengar hajar aswad, batu yang hitam. Nah, yang hitam itu kan sifat untuk batu, penggambaran untuk batu kan, pendeskripsian untuk batu. Kalau hanya dikatakan hajar saja itu kan batu, tapi kalau sudah diberikan kata aswad berarti batu yang hitam. Ada deskripsi warna di situ gitu. Ada deskripsi warna. Nah, wazannya apa? Af'al gitu kan. Ahmar artinya merah ya, sama. Jadi kalau yang uh, sifat musyabbahah ini dalam wazan af'al ini kan bisa digunakan untuk warna ya. Contohnya ini aswad, ahmar, akhdar ya, banyak, intinya warna. Bisa juga untuk menggambarkan suatu apa namanya, kecacatan, suatu kecacatan ya. Contohnya adalah a'ma ya, a'ma. A'ma ini nanti kan buta. Ya, ini juga sifat ya, anja ahul a'ma gitu kan. Datang kepadanya seorang yang buta. Nah, jadi wazannya Pak af'an. Ya, a'ma. Ya. Ini kan 4 huruf nih. Hamzah, ini hamzah. Ain urutnya sama fa. Mim urutnya sama ain. Terus alif maksurah urutnya sama lam. Gitu ya. Nah, ini wazannya apa? Af'an. Nah, ini menggambarkan kecacatan. Gitu loh. Ya, a'ma artinya buta. Juga bisa juga ya, contohnya yang lain ya. Bisa menggambarkan sifat bawaan ya. Contohnya atwal ya. Contohnya atwal. Contohnya atwal. Atwal ini ya artinya lebih tinggi ya. Ini memang sekilas bisa jadi isim tafdil juga. Ya. Tapi bisa juga sebagai sebuah sifat ya, penggambaran ya. Kalau misal dia tidak dibandingkan dengan yang lain ya, maka dia diartikan sebagai sifat musyabbah gitu ya. Ya, sifat musyabbah karena tidak dibandingkan dengan yang lainnya. Muhammad atwan ya. Atwan adalah yang paling tinggi gitu. Artinya disifati dengan sifat tinggi. Tapi kalau ada perbandingan yang Muhammad lebih tinggi dari Khalid, ini berarti dia atwalnya sebagai isim tafdil. Nah, seperti itu. Baik, ini sudah 60-50 ya.
Baik, saya rasa cukup ya malam hari ini. Insya Allah nanti kalau misal masih bingung bisa disimak lagi rekamannya ya. Kemudian insya Allah pekan depan ya, Jumat depan kita masuk ke isim maf'ul ya, isim maf'ul. Malam hari ini kita cukupkan ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup. Tadinya udah pada ngantuk. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Nah, ya.